Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan tentang optimasi query terdistribusi dengan mata kuliah basis data terdistribusi. Yang pertama, optimasi query. Mencari urutan optimal dari operasi query. Strategi yang terpilih diharapkan dapat meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan dalam pengaksesan query. Biaya eksekusi merupakan kombinasi bobot dari input atau output CPU dan biaya komunikasi. Query Optimizer, sebuah model software yang mendukung optimasi query, terdiri dari tiga komponen, yaitu input query. Input query menuju Sharpex generation. Selanjutnya terus ke equivalent keep dan share strategi. Dan ada lagi dua komponen, yaitu transformation rules dan cost model. Selanjutnya, share specs merupakan kumpulan alternatif perancangan eksekusi yang merepresentasikan query. Seluruh alternatif adalah ekuivalen, yaitu memberikan hasil yang sama dengan urutan pengoperasian, pengimplementasian, dan performance yang berbeda. Representasi dari query tersebut dibentuk dalam satu operation stress yang dapat dibuat dengan aturan transformasi. Contoh ada di bawah ini. Selanjutnya, cost model. Cost model memprediksi biaya yang harus dikeluarkan dari satu query yang akan dieksekusi. Terdiri dari cost function, statistik database, dan formula. Selanjutnya, share strategi. Share strategi mengeksplorasi share spec dan memilih strategi terbaik dari alternatif yang ada menggunakan cost model. Share strategi yang dapat digunakan adalah dynamic programming yang bersifat deterministik, di mana menghasilkan solusi terbaik, dan randomized strategis seperti iterative improvement dan simulated enabling yang berkomunikasi pada pencarian solusi optimal dengan menghindari biaya tinggi dalam optimasi. Optimasi query terpusat. Algoritma ingress. Algoritma ingress menggunakan algoritma optimasi dinamis yang memecahkan query kalkulus ke dalam bagian yang lebih kecil secara rekursif. Mengombinasikan dua tahapan, yaitu dekomposisi dan optimasi kalkulus aljabar. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang optimasi query terdistribusi. Itu bapak nyambung. Selanjutnya, algoritma sistem R. Sistem R merupakan optimasi query statistik yang didasarkan pada analisis set dari ruang solusi yang ada. Input untuk optimasi dengan sistem R adalah pohon relasi aljabar yang dihasilkan dari rekomendasi dari sebuah query SQL. Kemudian output dari sistem merupakan rencana eksklusi yang ialah
Macam lalu dulu. Tadi lah. Ini kecil-kecil apa? Bagaimana tahu ya? Ini itu. Coba terus berhenti stopnya. Itu deh dulu. Baca lah stopnya. Baiklah, saya akan melanjutkan optimasi query terdistribusi. Selanjutnya algoritma sistem R. Sistem R merupakan optimasi query statistik yang didasarkan pada analisis set dari ruang solusi yang ada. Input untuk optimizer dengan sistem R adalah pohon relasi aljabar yang dihasilkan dari dekomposisi dari sebuah query SQL. Kemudian output dari sistem merupakan rencana eksekusi yang mengimplementasikan pohon relasi aljabar yang optimal. Optimizer menetapkan biaya dalam hal waktu dari masing-masing pohon kandidat dan mempertahankan pohon dengan biaya yang terkecil. Dan ini contoh tentang algoritmanya. Joint ordering. Joint ordering merupakan aspek yang penting dalam suatu optimasi query, terlebih pada query terdistribusi. Joint ordering menjadi lebih penting ketika query merupakan query distribusi karena akan mempengaruhi communication time. Joint ordering dapat dilakukan secara langsung maupun dengan mengombinasikan dengan semi-joins, di mana akan minimalisasi communication cost. Selanjutnya, optimasi query terdistribusi. Algoritma ingress terdistribusi. Fungsi objektif dari algoritma ini adalah untuk minimalisasi kombinasi baik communication time maupun response time. Algoritma ini juga dapat keuntungan pada fragmentasi, tetapi hanya fragmentasi horizontal. Input untuk algoritma memprosesan query ini dinyatakan dalam kalkulus relation tuple dan skema informasi. Tipe network lokal untuk ukuran masing-masing set. Contoh, set 1 MPA 1 ASK, set 2 MP2 PLOJ. Beberapa strategi yang memungkinkan eksklusi keseluruhan query MMP ASK PLOJ dengan memindahkan MP1 dan ASK ke set 2. Eksekusi EMP ASK dan PLOJ dengan memindahkan EMP1 ke ASG dan ASG ke slide 2 dan lain-lain. Pemilihan di antara kemungkinan strategi tersebut membutuhkan estimasi ukuran dari hasil intermediate. Misal, jika ukuran AMP1 ASG ukuran AMP1, maka strategi 1 lebih dipilih daripada strategi 2. Selanjutnya, algoritma R. Algoritma R merupakan substansial ekstensi dari teknis yang dikembangkan untuk optimizer sistem R. Algoritma ini menggunakan pendekatan kompilasi di mana suatu sensitif set dari seluruh alternatif. Strategi dilakukan untuk memilih salah satu dengan biaya terendah. Algoritma sistem R tidak didukung mengimplementasikan baik dalam fragmentasi maupun replikasi. Input untuk algoritma ini adalah query yang sudah dilokalisasi untuk
Relasi yang dipresentasikan dalam pohon relasi aljabar dalam query tree. Lokasi relasi dan statistiknya. Contoh, query yang terdiri dari penggabungan dari relasi PROJ, eksternal relasi dan ASG, internal relasi pada PNO. Kita asumsikan bahwa PROJ dan ASG disimpan dalam set yang berbeda dan terdapat indeks pada atribut PNO. Untuk relasi ASG, strategi eksklusi yang memungkinkan untuk query tersebut. 1. Mengirimkan keseluruhan PROJ ke set dari ASG. 2. Mengirimkan keseluruhan ASG ke set dari PROJ. 3. Mengambil tupel ASG yang dibutuhkan untuk masing-masing tupel PROJ. 4. Memindahkan ASG dan PROJ ke set 3. Algoritma R memprediksikan total waktu dari masing-masing strategi dan memilih yang paling sedikit. Selanjutnya, algoritma SDD. 1. Algoritma SDD1 berasal dari metode yang disebut sebagai algoritma Hill climbing yang memiliki keistimewaan sebagai algoritma pemrosesan query terdistribusi yang pertama. Dalam algoritma ini, perbaikan dari solusi layak awal dihitung secara rekursif sampai tidak ada lagi perbaikan biaya yang dapat dilakukan. Input untuk algoritma ini termasuk query graph, lokasi relasi, dan statistik dari relasi. Contoh, asumsikan bahwa TMSG sama dengan 0 dan TR sama dengan 1. Relation EMP PIE PROJ ASG set 8 4 1 10. Set 2 1 2 3 4. Solusi layak awal ES EMP ke set 4, PIE ke set 4, PROJ ke set 4. Total cost ES sama dengan 4 tambah 8 tambah 1 19 sama dengan 13. Alternatif splitting ES1 PIE ke set 1, ES2 PIE EMP ke set 4, ES3 PROJ ke set 4. Total cost ES sama dengan 4 tambah 8 tambah 1 9 13. Baiklah, cuma itu penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.